Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Ledakan. Pintu besar aula dalam benar-benar dihancurkan oleh kekuatan eksternal, dan selusin murid Tu Xinjiao berteriak dan terbang keluar. Ketiga kakak laki-laki itu berjalan dengan tidak rapi, dan mereka tidak terlihat seperti gaya tim yang sama, tetapi ketidaktaatan yang besar membawa kekuatan penindasan yang tidak dapat dijelaskan kepada pengikut Tu Xinjiao. Apa? Memurnikan Qi Realm? Banyak antek di sekitar pemimpin menyatakan bahwa mereka terjebak, dan mereka memandang Su Yang dengan tatapan kosong dan tidak bisa menahan untuk tidak berbicara. Apakah ketiga orang ini benar-benar orang yang membunuh para tetua dan wali? Seorang anak laki-laki tua yang nakal, kepala hijau yang terpana, dan wajah putih kecil dalam keadaan halus yang terlihat seperti peran kecap. Sulit membayangkan bahwa kombinasi yang begitu indah dapat membunuh Tu Xinjiao yang bermartabat seperti ini. Pemimpin mengatakan bahwa dia tidak panik sama sekali, masih duduk berjongkok di depan peti mati, mengatur napas dan bermeditasi, menutup mata dan berkonsentrasi. Di sekelilingnya, puluhan lampu kristal sedingin es memancarkan udara dingin, dan aroma dupa menyelimuti tubuhnya. Ini tamu, kawan, jadi tolong hibur para tamu ini. Jangan kecewakan aku. Pemimpin itu tiba-tiba mengeluarkan kalimat seperti itu, yang membuat Su Yang sedikit mengernyit. Tidak jarang menjadi bos bawahan Anda mati sia-sia. Hanya saja umpan meriam ini telah lama kehilangan semangat juangnya, dan rata-rata hanya pada level Golden Core Realm. Bagaimana mereka bisa menghadapi lawan yang bahkan para tetua dari Sky Cave Realm tidak bisa berhenti? Niat pemimpin itu membuat Su Yang bingung. Namun segera, jawabannya terungkap. Gemuruh. Tuan Tusin tiba-tiba melipat tangannya, dan cahaya keemasan perlahan mekar dari telapak tangannya, dan artefak teratai emas terpantul di tubuhnya. Segera setelah senjata ajaib ini dilepaskan, semua kristal es di sekitarnya hancur pada saat yang sama, dan nafas yang sangat dingin dengan cepat mengalir ke bagian utama ajaran. Pada saat yang sama, peti mati di belakangnya mulai meluap dengan gelombang darah, dan itu adalah kekuatan garis darah es yang tersisa di tubuh istri Zhao Peng, dan itu sedikit terserap ke dalam teratai emas. Brengsek, apa yang ingin kamu lakukan? Zhao Peng tiba-tiba merasakan sedikit si lazy ketika dia melihat ini, dia melangkah maju dalam kemarahan, dan kekuatan pedang dua tangannya langsung menghancurkan puluhan pengikut di sekitarnya, dan kabut darah terbang menyembur ke sekujur tubuhnya. Murid Su yang bergetar dan buru-buru berkata, hati-hati. Jangan biarkan noda darah mendekatinya. Namun, saat ini Zhao Peng tidak bisa mendengar instruksi orang lain, dia hanya tahu bahwa dia akan membunuh secara sembarangan dengan menyebutkan senjata, dan melampiaskan amarahnya yang kejam untuk menyelamatkan istri tercintanya. Hehehe, selamat datang di gerbang neraka. Tuan Tusin tiba-tiba membuka matanya, mata kirinya berwarna biru es dan mata kanannya berwarna merah darah. Mereka adalah dua kekuatan Yin dan Yang, yang dengan kuat mengunci tubuh Zhao Peng, tetapi kabut darah yang mencemari dirinya telah menjadi kurungan baginya. Aksi belenggu yang mematikan. Dan inilah alasan mendasar Su yang memerintahkannya untuk berhenti, dan itu juga harga kematian para pengikut di sekitarnya. Tidak. Zhao Peng segera panik, dia menemukan bahwa kekuatan penyegelan yang sangat kuat ini dengan cepat berenang ke anggota tubuhnya, seperti jaring raksasa, memanjat di sepanjang setiap pembuluh darah dan meridiannya, menghalangi semua kekuatannya. Kekuatan darah istrimu akan menjadi belenggu yang mengurung vitalitasmu. Sebelum vitalitasnya dirampas olehku, kamu akan tertidur lelap. Suara pemimpin yang seperti penghakiman datang lagi, dan hawa dingin bergema di seluruh aula bagian dalam. Zhao Peng juga secara bertahap menutup matanya dan tertidur dengan suara ajaib ini. Teratai emas digantung di atas kepala Zhao Peng, seperti senjata penekan jiwa yang ditekan. Sejak itu, kedua pasangan itu menjadi boneka di bawah kepala Tusin. Bos, katakan saja padaku, apa sih yang dilakukan orang ini? Huang Tian berkata bahwa dia tidak dapat memahami jalan pemimpin, dan apa yang ingin dia lakukan setelah banyak usaha, mereka orang luar menunjukkan ekspresi bodoh. Su yang dengan sungguh-sungguh berkata, jika saya kira benar, garis keturunan Zhao Peng adalah katalisator terbaik untuk tubuh alat kelamin istrinya. Setan ini ingin mendapatkan garis keturunan tubuh alat kelamin tanpa menghabiskan sumber hidupnya sendiri, jadi dia hanya bisa berkorban.
Dengan mengorbankan dari Xiao Peng, dia dapat menggunakan darahnya sebagai media untuk membawa sumber kehidupan dari alat kelamin ke dalam tubuh. Huang Tian mengelus dagunya dan berpikir, jika ini masalahnya, maka kita hanya bisa membunuh orang besar ini dulu. Su Yang mengangguk, premisnya adalah bahwa teratai emas tidak dapat dipatahkan, jika tidak, Xiao Peng dan istrinya tidak akan pernah bisa bangun. Jangan khawatir, saya di sini, tidak akan ada masalah, dan pertarungan akan diserahkan kepada Anda. Jangan berpikir Huang Tian tidak memiliki bentuk yang positif dalam waktu normal. Sekali dia menjadi serius, orang ini adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Suara mendesing. Beberapa hantu dan setan bergegas menuju tubuh Xiao Peng dan secara pribadi menjaga teratai emas. Pemimpin Tusin tidak menghentikan Huang Tian, tetapi jatuh tepat di depan Su Yang sambil mencibir. Kekuatan agung keluar, membentuk gelombang. Meskipun saya tidak tahu mengapa Anda hanya memiliki basis kultivasi dari alam pemurnian Qi, saya dapat merasakan bahwa ada dasar yang dalam dan dalam di tubuh Anda yang sedalam lautan. Hanya jika saya menaklukkan Anda, saya bisa menjadi memenuhi syarat untuk menikmati semuanya. Penilaianmu benar. Su Yang berkata dengan senyum tipis, sayangnya, menaklukkan saya adalah harapan yang tidak akan pernah Anda sadari. Anda dan saya seharusnya hidup di dua dunia. Hahaha. Menurutku, kamu seharusnya hanya hidup di dunia bawah, seperti hantu yang menimpa Tu Xinjiao, dan menjadi hantu kesepian yang berkeliaran, bagaimana? Su Yang tidak berbicara omong kosong, tetapi menanggapi dengan senyum acuh tak acuh, mengangkat tangannya dengan kekuatan menakutkan yang mampu menghancurkan gunung dan sungai dan meledakkannya ke arah pemimpin. Serangga kecil. Murid Yin dan Yang lawan penuh dengan niat membunuh, dengan Xuanbing di telapak tangan kirinya dan kabut darah di telapak tangan kanannya, dan dinding es merah diluncurkan, dengan sempurna memblokir serangan kuat Su Yang. Dongtian Peak Stage, kekuatannya masih cukup bagus. Su Yang memberi lawannya beberapa pengakuan. Karena gelombang gerakannya barusan, dia bisa dengan mudah melenyapkan pelindung berambut putih di luar, tapi di depan pemimpin, dia tidak menyakitinya sama sekali. Aku tidak butuh pujianmu, aku hanya ingin mendengar suara teriakanmu. Pemimpin itu tertawa dengan brutal, dan tiba-tiba dua sayap berwarna darah muncul di belakangnya, menopang tubuhnya ke udara. Pada saat yang sama, orang ini mengeluarkan pedang tulang berwarna darah dalam bentuk tulang belakang, memancarkan pemaksaan spiritual yang sangat kuat. Kamu, sialan. Su Yang marah. Karena dia mencium nafas familiar dari pedang tulang ini. Itu adalah nafas seorang bawahan dalam seni bela dirinya 20.000 tahun yang lalu. Oh. Kenapa? Mungkinkah ada rasa yang familiar di tulang belikatku yang membawa roh yin yang tak terhitung jumlahnya? Su Yang mengertakkan gigi dan sudah pindah ide untuk membunuh lawannya. Hargai waktu terakhirmu, aku akan mematahkan setiap tulang tubuhmu dan membuatmu berlutut di depan Yinling untuk bertobat.